Possession ini film yang rilis di tahun 1981, disutradarai oleh Andrzej Zulawski. Ini juga film pertamanya dia yang gue tonton. Gue sendiri tahu film ini ketika googling tentang H.P. Lovecraft gitu, karena gue emang lagi pengen nonton film yang berkaitan dengan dia juga gitu. Terhitung cukup jarang ya, terutama di era yang modern ini. Terakhir itu gue nonton Underwater yang lebih ke arah Cthulhu. Secara plot, tentang pasangan suami istri yang bernama Mark dan Anna. Mereka sedang mengalami kerenggangan dalam hubungannya karena tindakan istrinya yang memiliki affair. Tapi yang menjadi misteri adalah apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua gitu, khususnya dari sisi istrinya. Kurang lebih seperti itu, karena sisanya gua nggak mau spoiler ya. Dan selama gua nonton film sejauh ini, Possession menjadi salah satu film yang bisa ngebuat gue bingung mengenai apa yang akan atau arah yang akan dibawa untuk film ini gitu menuju ke ending. Ini yang terhitung unik ya dari film ini, itu dibuka seperti film drama tentang relationship dan patah hati gitu, dimana suaminya masih cinta banget dengan istrinya, dia nggak bisa move on, dan mencoba untuk mencari cara agar bisa balikan lagi gitu. Jadi semacam ada aspek adiksi dan obsesi di sini, tapi si istrinya tetap nggak mau dan masing-masing juga mencoba untuk mencari pengganti satu sama lain juga gitu. Buat gue sendiri ini film yang berbeda dan terhitung cukup berani untuk mengambil resiko gitu, karena bukan film untuk semua orang gitu, dimana fokusnya ada di aspek drama dengan sentuhan horor yang masuk secara perlahan-lahan gitu, terutama di bagian pertengahan film. Buat gue sendiri, horor itu nggak harus selalu tentang hantu-hantuan gitu. Horor bisa berupa dampak psikologis dari sebuah kejadian gitu. Contohnya dari perpisahan yang terjadi di awal film ini, dimana menurut gue itu mengerikan bagaimana efek yang ditimbulkan dari kejadian ini, dan kita juga pernah dengar bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya karena masalah percintaan gitu. Baru menuju pertengahan film, ini menunjukkan sisi horor yang ada di film ini gitu, dan itu terhitung berbeda ketika kita tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Secara pacing, ya ini bisa dibilang terhitung film yang cukup lambat, banyak dialog. Mungkin kalau orang yang mencari horor tradisional ya akan bingung karena sampai pertengahan film itu nggak kelihatan. Malah kita dikasih lihat mengenai film drama tentang patah hati dan obsesi gitu. Tapi begitu masuk ke pertengahan film, semuanya itu langsung berubah ke arah horor yang menurut gue sendiri ini disturbing, serta penjelasan apa yang terjadi dengan istrinya selama ini. Sekaligus juga menimbulkan sebuah pertanyaan baru. Tapi sesuai dengan judul filmnya ya, yang bernama Possession, menurut gue ya emang ada korelasi dengan cerita di film ini, di mana tentang kepemilikan. Ada aspek manipulasi di sini, bagaimana mencoba untuk menjaga kepunyaannya juga. Ada aspek obsesi dan adiksi, di mana biasanya dua hal itu saling berdampingan satu sama lain. Kalau ngomongin yang gue suka dari film ini, itu ada di aspek misterinya gitu. Walaupun sebelum nonton gue udah tahu apa yang terjadi di sini, tapi pas gue nonton ya gue masih terhitung bisa nikmatin. Gue suka dengan progres karakternya Sam Neill yang bernama Mark, di mana dia menjadi orang utama untuk film ini gitu. Dari yang nggak tahu apa-apa, perlahan mulai tahu apa yang terjadi. Dan menurut gue
penonton ini bisa dibilang memiliki kesamaan dengan karakternya Mark atau yang diperanin oleh Sam Neill, yang secara bersama-sama penonton dan Mark ini mulai membuka plot yang ada di film ini. Yang gak gue suka mungkin bagian awal film yang terhitung cukup lambat, dan ini juga termaksud bukan tipikal film horor yang umum gitu, terutama buat penonton yang gak biasa nonton film seperti ini. So, Possession ini film yang menurut gue terhitung menarik. Ini bisa ngelihat horor dari sisi yang berbeda, dan awalnya dibawain sebagai drama tentang hubungan rumah tangga yang sedang bermasalah gitu. Baru di pertengahan film mulai masuk ke aspek horornya yang menurut gue ini cukup mengerikan. Secara ending, ada aspek sukanya dan ada aspek nggak sukanya juga untuk ending di film ini gitu. Kalau ditanya rekomen apa enggak, menurut gue ini cocok buat tipikal penonton film horor independen ya, atau lebih ke tipikal film atau tipikal penonton film independen, karena bukan terhitung film mainstream juga untuk film Possession ini. So itu aja opini gue mengenai film Possession. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.